Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du, fa inna allaha ba'atha sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah wa arsalahu bidinil haqq basyiran mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa amara an-nasa bit-ta'allumi wat-tafaqquh wa man arada lahu khairan yufaqqihhu fid-din wa rafa'a min sya'nil ilmi wal ulama wa ja'ala al ulama warathatal anbiya wa idza kana la rutbata fawqan nubuwah fala syarafa fawqa syarafil wirathah litilkar rutbah fayatabaran nasu linaili dhalika syarafil azim fama aktharal muta'allimina wal mutafaqqihin wa ma aqalla man wasala minhum ila martabatil mutabahhiril mutamakkin wa ila darajatil alimil mutafannin wa min haula'il afdhad al-qala'il Syekhuna Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekhuna Mbah Maksum Lasem, Syekhuna Mbah Baydawi Lasem, Syekhuna wa murabbi ruhina Mbah Khudari Tegalrejo rahimahumullahu rahmatal abrar ya. Wa nafa'ana wa iyahum fi zumratil akhyar, amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pejabat sipil TNI Polri, insya Allah semua diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nah kula niki potongane lemu. Kalau bangsa puasa tidak kuat. Dulu zaman mondok di Kajen saya pernah puasa sebentar, itu langsung kena penyakit emah parah nih. Sama abah ditegur, kamu saya suruh mesantren untuk ngaji, puasa itu kalau kuat, kalau nggak kuat puasa yang penting ngajinya. Aku paham kue poso kue kan sing ben nek ono
engko ning sing ayu gelem karo kowe. Kalau kamu puasa itu tujuannya katanya biar bisa latihan pencak silat rodok mabur-mabur. Ayah saya bilang, wes kalau kamu pinter, kalau kamu alim, engkau ndak bojomu ayu dewe. Nanti kamu kalau punya ilmu alim, insya Allah kamu bisa mabur ke sana kemari. Alhamdulillah, ternyata omongan ayah saya bener. Ya lumayan, saya ini tiap hari naik motor mabur. Tiap hari itu terbang naik pesawat ke sana kemari dari satu negara, satu provinsi, satu kota pindah ke kota lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Magelang ini menurut saya termasuk salah satu kota atau kabupaten yang istimewa karena rangkaian sanad ulama Nusantara itu salah satunya ada di Magelang. Di Magelang itu saya sempat membuat 2 bait syair yang sempat saya catat. Pertama, saya menyebut luar biasa Magelang barokah karena wonten Mbah Dalhar Watu Congot, ulama Magelang yang sangat masyhur. Kedua, Magelang itu ada Mbah Sirat Payaman. Dan ketiga, saya sebut dalam nadhom itu, dalam arjuzah yang panjang itu, Magelang istimewa karena wonten Mbah Khudori. Ya rubbadal harin bijawah kainun Tegal Rejo bil Khudari rahinun. Ya habbadal mauluda ba'dal marrati Sirajuna dzu rahmatin lil ummati. Masya Allah. Ya rubbadal harin bijawah kainun. Duhai, andai kata di Jawa itu banyak ulama seperti Mbah Dalhar Watu Congot. Saya punya warisan kitab mbah saya ngaos kali Mbah Dalhar Syarah Nadhom Syatibi. Kitabnya sudah sangat tua, harganya itu tulisannya masih 5F. F niku gulden, itu uang Belanda. Mbah saya itu saking Pekalongan itu ngaos kali Mbah Dalhar kitab Nadhom Syarah Syatibi. Saya hanya diajari 2 bait bagian akhir untuk wiridan. Wabillahi hauli wa'tisami wa quwati wa maliya illa sitruhu mutajallila faya rabbi antallahu hasbi wa quwati alaika i'timadi dhari'an mutawakkila. Masya Allah. Ini saya diajari mbah saya, mbah putri saya. Ini nadhom ada dalam Syarah Syatibi. Kitab itu kemudian entah bagaimana ada di rumah saya, diwariskan dan dapatnya dari Mbah Dalhar. Mbah Dalhar itu, Mbah Dalhar selain guru adalah moro sepuhnya Mbah Yai Khudori, kita tahu. Tegal Rejo bil Khudari rahinun, pada potongan bait pertama saya sebut Magelang istimewa karena ada Tegal Rejo bil Khudari, sebab Mbah Yai Khudari rahinun, baru
kula menyebut Mbah Siraj. Ya. Ya habbadal mauluda ba'dal marrati sirajuna dzu rahmatin lil ummati. Niki ulama Magelang yang layak disebut, dan kula niku nggih menyebut seseorang dalam nazam kitab itu saya ndak mau murah, Kiai. Kalau tidak saya lihat memang pertama betul-betul beliau istimewa, saya tidak buat syairnya. Tapi beliau bertiga ini luar biasa. Kalau itu kan berimajinasi. Syair itu kan memang salah satu fungsinya itu imajinatif. Kecuali asy-syi'ru ta'limi, genre syair yang untuk mulang, Bahar Rojas itu katanya tidak imajinatif gitu. Makanya biasanya lurus-lurus mawon kalau Bahar Rojas itu. Sebagian para ahli syair menganggap Bahar Rojas itu bukan syair, bukan karya sastra, karena tidak imajinatif. Tapi bahar-bahar lain itu imajinatif umumnya. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, guru saya Mbah Sahal Mahfud, Mbah Sahal itu dulu ketika mengartikan soleh akrom pondok Kajen gitu. Kajen niku Mbah Sahal matur pondok kula niki sekolahan kawula niki kata Mbah Sahal didirikan oleh para masyayikh dalam rangka menyiapkan santri yang soleh dan soleh itu ternyata Mbah Sahal mengartikannya adalah santri yang siap pakai, Pak. Siap jadi pedagang tapi yang santri, jadi tentara tapi santri, jadi Polri tapi santri. Kalau nanti ada yang jadi ASN, PNS, jadi santri. Santri apa ASN yang santri, termasuk kalau jadi wali kota atau bupati, wali kota, bupati yang santri, atau politik anggota dewan yang lain juga anggota dewan yang santri. Itu namanya soleh. Mbah Sahal itu mengartikan soleh itu sebagai santri yang siap pakai, ternyata mengambil dalil dari firman Allah ini dalam surah Al-Anbiya. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Walaqad katabna fiz zaburi, dan sungguh kami telah tetapkan fiz zaburi, di dalam kitab Zabur, mim ba'di dzikri, sesudah adanya penjelasan, annal arda, bahwasanya bumi ini, yarithuha ibadiyas salihun, nanti akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Nah ini berarti maknanya hamba yang soleh adalah hamba yang siap menjadi pewaris bumi. Jadi yarithuha ibadiyas salihun berarti sing siap menjadi pewaris bumi, di bumi kemudian hidupnya manfaat, nah itu berarti soleh. Ini walaupun saya sudah beri contoh, jadi polisi siapa? Wong santri ini walaupun santri salaf bukan tidak mustahil jadi polisi, apalagi yang sekolah. Kalau niku pernah ketemu santri polisi, Pak. Saya tahunya itu santri karena kalau kaget namanya Pak Lutfi, Pak. Pak Lutfi itu dulu bintangnya 2, kemudian naik jadi 3,
pernah jadi Kapolda Jawa Tengah, sekarang jadi Gubernur Jawa Tengah. Pas ada acara Bunyai Nusantara di Semarang, kula mewakili Ketua Umum PBNU, kemudian wonten Gus Yasin, lalu kemudian Pak Lutfi Kapolda niku ketika duduk di samping saya langsung cium tangan. Kula kaget, kula tarik, mboten, kula niki santri Kiai. Cirinya santri kan katanya kalau ketemu orang yang dianggap alim cium tangan. Kula niki santri riyen mondok ten mriki, kemudian kuliah IAIN Sunan Ampel, kemudian masuk ten polisi sampai kemudian jadi Kapolda. Ya Allah, Kapolda santri Pak. Kalau Kapoldanya saja cium tangan sama Kiai, kalau Kapolsek tidak cium tangan itu kebangetan nih. Lah ini. Ini Kapolda cium tangan. Nah, ya walaupun saya katakan kita tidak bisa juga kemudian mengatakan orang yang tidak cium tangan itu berarti tidak berakhlak niku mboten. Itu hanya ciri uruf satu kaum ya. NU niku memang kalau kepanggih kiai cium tangan. Tapi saya mau cerita kalau Muhammadiyah, Persis, mboten. Apalagi Wahabi ketemu guru nggih ngaten mawon. Tapi apakah kalau orang tidak cium tangan tidak berakhlak? Ya tidak juga. Kalau beritanglet oleh jenengan, kalau ada dua orang santri atau dua orang lah, yang satu ketemu panjenengan cium tangan, yang satu tidak cium tangan, tapi yang tidak cium tangan ngamplopi, lebih berakhlak mana itu Pak? Lebih berakhlak mana itu kira-kira? Nah ini, nah soleh ini. Di soleh itu kalau kata Mbah Sahal, yarithuha ibad annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Nah hadirin, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, pastinya atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama kita ini bersyukur, PBNU bersyukur karena selama masih ada pondok, insya Allah generasi orang soleh dan generasi para ulama niku insya Allah di Indonesia tidak akan habis, tidak akan habis. Dan ini yang diirikan oleh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Muhammadiyah memang bisa membuat rumah sakit banyak. Muhammadiyah memang bisa membangun universitas-universitas banyak. Tapi teman saya Muhammadiyah, ya, namanya Dr. Imam Ad-Daruqutni. Niku dua kali kula ten Afghanistan membawa misi negara. Kula mewakili PBNU, yang mbake mewakili Muhammadiyah. Yang mbake matur, kula niki jujur iri kalih NU. NU niku i'dadul mutafaqihina wal fuqahanya, menyiapkan generasi ahli fikihnya dan orang-orang alimnya itu tidak putus-putus. Tegalrejo, Lirboyo, Pelosok, Sidogiri, Situbondo, Sarang, Meranggen, nggih, dan pondok-pondok yang lain se-Indonesia akan melahirkan ulama-ulama besar. Itulah yang membuat kita tidak khawatir. Ya, tapi lahirnya ulama besar ini kan disebabkan karena adanya ulama yang istiqomah ngajar ngaji, bukan kiai seperti saya. Karena saya ini sudah kadung jadi korban
Jadi pengurus PBNU keliling terus, ya Allah, kalau mau serius niku mbayai tiap malam itu tidurnya di mobil. Kata istri saya, jenengan tiap malam tidurnya dari mobil ke mobil. Ya Allah, kalau kiainya model saya, dijamin santri ini mboten alim. Kenapa? Karena ditinggal lunga terus. Nah untung kiai ini panjenengan itu yang duduk istiqomah nih, itu mahal. Nah, kiai yang istiqomah duduk ini itu disebut oleh Quran secara khusus, dipuji dengan sebutan khusus, namanya kiai robbaniyin atau ribiyun. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian ulama-ulama rabbani. Kalian disebut ulama rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab, selama kalian menjadi orang yang istiqomah, tu'allimunal kitab, mucal ngaji nih bahasa gampangnya, wa bima kuntum tadrusun, dan selama kalian istiqomah deres. Ini yang mahal, Pak. Makanya saya lihat di mana ada pesantren kok pesat, santrinya ribuan, puluhan ribu, pasti karena kiainya kiai tandur. Kiai tandur niku kan nek nandur ten sawah niku kan jaraknya kan tidak jauh ya, paling maju 200 meter ke kanan, 200 meter mundur, 200 meter. Itu ibaratnya ulama tandur niku ulama yang mobilitasnya tidak jauh-jauh. Bakdo maghrib ngaos, bakdo subuh ngaos, bakdo asar ngaos, paling ngaten niku kiai tandur. Kiai tandur memang bukan kiai yang terkenal fil YouTube, wafit TikTok, mboten. Tapi beliau-beliau ini, saudara-saudara, melahirkan ulama-ulama niku yang mahal. Beliau inilah yang membuat pondok sebagai pabriknya ulama, kemudian lahirnya ulama-ulama. Masya Allah. Nah ini yang mahal. Makanya kula hormat, nah kalian menawi wonten kiai ingkang istiqomah ngaos niku, wah kula hormat. Kula niku pingin. Kalau bisa saya apa balik mawon wangsul malih dados Suriah mawon lah Kiai Said ini, supaya ngaji malih kula. Kula niku nggih sedinten ngaos nggih ping gangsal, ping 6 niku badhe tanfidiyah niki keluyuran terus, Masya Allah. Dulu itu ada ulama namanya Imam Ibnul Arabi. Saya baca dalam kitab Duhal Islam, ditulis oleh Ahmad Amin. Ini kitab ini ditulis oleh seorang ulama Mesir, cendekiawan Mesir. Itu pada zamannya terkenal sebagai ulama yang istiqomah ngaos, Pak. Diajak keluar-keluar kumpul-kumpul mboten purun, Pak. Rencangan niku ngejak kumpul bahas pilkada mboten purun Kiai. Jadi tim sukses mboten purun niku. Kalau diajak kumpul-kumpul pasti jawabnya
tamuku akeh nek bengi niku mboten saged. Siang ora iso aku ngulang. Bengi tamuku malah akeh. Temennya itu penasaran, opo iya sih Kiai Ibnul Arabi ini kok sebegitunya, tiap malam katanya tamunya banyak. Lalu temennya ini yang ngajak kumpul-kumpul mengirim mata-mata ini bahasa Arabnya kadang-kadang al-uyun, kadang-kadang jasus. Kirim kowe kono kowe ning daleme Kiai Ibnul Arabi mak deleng jal didelok, coba dilihat apa betul tiap malam tamunya banyak. Dilihat Pak, ditungguin sepi, betul nonton tamu nih. Dilihat loh, ternyata Ki Ibnul Arabi itu kalau malam mutolaah kitab, deres kitab. Ini kelar bakdo buka male buat besok ngajar terus. Akhirnya muridnya lapor sama gurunya yang ngajak ketemu itu kali Imam Ibnul Arabi kumpul-kumpul itu. Bagaimana hasil kamu memata-matai Imam Ibnul Arabi, Kiai Ibnul Arabi? Betul tamunya banyak? Mboten wonten. Ngapusi niku. Loh, mosok nggih? Berapa malam kamu ke sana? Sekian malam. Sing mak delok piye Ki Imam Ibnul Arabi kula tingali niku malah yang dibuka kitab wa nadhara fi hadza wa nadhara fi hadza boten-boten tamune. Akhirnya ketemu rencange Ki Ibnul Arabi. Yai, jenengan niku kok bisa bilangnya banyak tamu kalau malam, nyatanya santri saya sudah ke sana melihat panjenengan itu. Ternyata katanya tidak ada tamu, panjenengan hanya melihat mutolaah kitab, wa nadhara fi hadza wa nadhara fi hadza, baca kitab mawon kok. Lah iku tamuku. Tamu saya itu adalah ulama-ulama yang mengarang kitab. Baru paham. Jadi tamunya itu ulama yang ngarang kitab, bukan kiai-kiai tim sukses nih. Kalau kita itu kan masya Allah, tamunya kan macam-macam. Musim pilkada, ya ikut pilkada. Musim pilek ikut apa? Pilek, ngaji ditinggal ya. Karena memang jadi kiai istiqomah mucal ngaji niku sugiye suwin lama kayaknya. Kalau mau cepet kaya ya model gitu-gitu. Ibnul Arabi niku mau kitab mawon. Lah niku tamu kula niku nggih niku ingkang ngarang kitab niku tamu kula niku. Kula niku nek pun buka kitab saya merasa berarti kalau saya buka kitab Raudhatut Talibin, membuka kitab Majmu' Syarah Muhadzab, berarti tamu kula Imam Nawawi. Kalau saya membuka kitab Bada'i'us Sana'i fi Tartibis Syara'i, berarti tamu saya Imam Al-Kasani mazhab Hanafi. Kalau saya membuka kitab Mukhtasar Khalil, berarti tamu saya Imam Khalil madhab Maliki. Kalau saya membuka kitab I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin, berarti tamu saya nggih niku Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah madhab Hambali. Nggih tamu kula nggih niku ulama-ulama itu. Lalu beliau bersyair, bagaimana ulama itu adalah tamu teman diskusi kita. Kata beliau dalam syairnya, lana julasa'u ma namallu hadithahum alibba'u ma'mununa ghaiban wa mashhada yufidunana min ilmihim ilma ma madha
wa aqlan wa ta'diban wa ra'yan musaddada bila fitnatin tukhsha wala su'i ishratin wala nattaqi minhum lisanan wala yada fa in qulta amwatun fama anta kadhibun wa in qulta ahya'u falasta mufannada. Lana julasa'u, kami ini punya teman-teman diskusi, mana mallu hadithahum, yang apabila kami sudah berdiskusi dengan beliau, kami tidak pernah bosan berdiskusi dengan beliau. Tamu niku ulama, guru-guru kita, masyayikh kita, masyayikhunal kiram, Mbah Khudari, Mbah Siraj, Mbah Dalhar, Mbah Maksum, Mbah Baydawi, Mbah Ihsan Jampes, Mbah Hashim Ari, termasuk Syekh Mahfud Termas, kalau naik lagi Mbah Soleh Darat, Syekhana Khalil Bangkalan, naik lagi kalau ke atas Syekh Nawawi Al-Bantani. Saudara-saudara, menjadikan para muallif kitab, pengarang kitab itu man julasa umana mallu hadithahum, teman diskusi yang tidak pernah membosankan. Lah, bisa melahirkan, mencetak calon-calon ulama, sekali lagi karena masih banyak ulama rabbani. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita semua dapat berkah daripada masyayikh Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.